Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema dari pastoral pada hari ini yaitu berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Saya ambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat 13. Saya akan bacakan buat kita semua. Amsal pasal yang ketiga ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Dan ayat 14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Saudaraku, orang-orang muda dan orang-orang bodoh itu dimotivasi dari Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 15 ini untuk mendapatkan hikmat. Kenapa? Karena kalau mereka mendapatkan hikmat, maka mereka akan berbahagia. Nah, orang yang mendapatkan hikmat dikatakan akan betul-betul berbahagia. Tapi apakah yang dimaksud dengan mendapatkan hikmat? Teks ini memang tidak menjelaskan secara spesifik, tapi dari konteks yang lebih luas, kebijaksanaan atau hikmat itu merupakan sebuah perjalanan. Jadi seiring berjalannya waktu, maka seseorang akan bertumbuh dalam kebijaksanaannya. Tapi dalam pengertian yang lebih mendasar lagi, kebijaksanaan ini bukanlah suatu isi yang terakumulasi, tapi ini suatu sikap, suatu keadaan pikiran. Nah, keadaan pikiran ini adalah takut akan Tuhan. Jadi mereka yang takut akan Tuhan adalah mereka yang sudah menemukan kebijaksanaan, karena Tuhan itu adalah sumber daripada segala hikmat. Saudara, mengapa mereka berbahagia? Atau kenapa kita berbahagia kalau kita mendapatkan hikmat? Karena orang yang mendapatkan hikmat itu, keuntungannya dikatakan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Jadi hikmat itu lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan dikatakan tidak dapat menyamainya. Jadi nilai hikmat itu sangat unggul. Dan Salomo menyadari hal ini ketika dia memilih hikmat daripada kekayaan. Dan jenis perbandingan ini seringkali dipergunakan dalam kitab-kitab Amsal dan juga di tempat-tempat yang lain. Tapi ini dikembangkan sepenuhnya dalam Ayub pasal 28. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, emas dan perak memang sangat berharga karena sulit untuk didapatkan. Emas dan perak itu mesti digali dari bumi, tapi meskipun sulit, manusia berusaha mencarinya dan akhirnya menemukan emas dan perak tersebut karena begitu berharga sekali. Nah, berbeda dengan hikmat. Menemukan hikmat bukan hanya sulit, tapi mustahil bagi pria dan wanita. Jadi orang-orang tidak akan bisa mengerahkan segala kekuatan mereka, kecerdasan mereka untuk menemukannya, karena hanya Tuhan yang memilikinya. Dan dengan demikian, makanya pasal ini dikatakan dengan satu nasihat untuk apa? Dengan satu nasihat untuk takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, maka kita diberikan hikmat. Amin.